Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita senantiasa untuk mengucapkan puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk salat subuh berjamaah, yang mana nikmat dan rasa syukur yang ada di dalam hati kita juga merupakan bentuk ketaatan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dari hati kita namun juga berupa amalan yang zahir. Karena niat yang ada di dalam hati kita ketika kita tulus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan tampak pada perbuatan kita. Salawat dan juga salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat beliau, yang mana kita selaku seorang muslim yang beriman dan bersaksi tidak hanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berusaha untuk terus-menerus mengenal beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan, sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dan juga melanjutkan beberapa materi yang mana sebelumnya kita akan mengulang pada bulan yang lalu, yakni dari kitab hadis muamalah. Yang pertama itu menjelaskan tentang bakti atau kebaikan seorang manusia itu ditunjukkan kepada siapa. Di sini dijelaskan pada hadis pertama kemarin kita sedikit murajaah. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapa sih yang sebenarnya orang yang paling berhak dengan kebaikanku, dengan aku berlaku baik kepadanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ummuka, qala thumma man. Jadi Rasul menjawab, siapa ya? Rasul menjawab, ibumu. Lalu laki-laki ini, orang ini bertanya lagi, kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Thumma ummuka. Lalu ibumu lagi. Qala thumma man, qala thumma ummuka. Lalu ibumu lagi sampai 3 kali. Dan baru terakhir qala thumma abuka, yang artinya bahwasanya hormat kita, rasa kasih sayang kita, rasa bakti kita itu ditunjukkan kepada seorang ibu, yang mana mungkin panjenengan sekalian, istri panjenengan sekalian, betapa beratnya ketika melahirkan seorang anak. Begitu juga dengan ibu kita dahulu ketika melahirkan kita. Kalau kita tanya bagaimana perjuangannya, kalau dulu biasanya saya pernah bertanya kepada ibu saya, itu pasti ada cerita-cerita yang luar biasa. Rasa sakit yang ditanggung pasti luar biasa. Dan tak lupa juga, kita juga tidak pernah melupakan peran seorang ayah yang menafkahi, yang berada di samping seorang ibu. Seorang suami yang berada di samping seorang istri, itu juga memiliki peran yang luar biasa. Oleh sebab itu, tidak ada yang lain di sini disebutkan kecuali ayah dan juga ibu. Namun di dalam hadis yang lain, yang nomor 2, itu disebutkan ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, man abarru, siapa yang berhak saya berikan kebaikan? Qala ummuka, sampai 3 kali.
Lalu dijawab oleh Rasulullah setelah 3 kali ummuka, menjelaskan tentang ibunya, qala abaka tsummal aqrab fal aqrab, yang artinya setelah ibu kita adalah ayah kita terlebih dahulu, berarti keluarga yang paling dekat dengan kita. Kemudian summa al aqrab adalah orang-orang terdekat atau keluarga yang dekat kepada kita. Kemudian pada hadis kali ini, pada subuh kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang ini mungkin lebih terkenal. Yang ini hadis ini sering sekali kita dengarkan, yakni adalah hadis yang berbunyi ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sakhatil walidain, yang artinya ridho atau kerelaan Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Begitu juga dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala juga terdapat pada murkanya orang tua. Kemudian di dalam hadis yang keempat sampai kelima ini masih mirip-mirip maknanya. Al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab au ihfadhu, yang artinya seorang tua adalah pintu, salah satu dari pintu-pintu surga. Kalau kamu mau, maka kalau terserah padamu, mau dibiarkan saja atau dijaga. Kemudian pada hadis yang kelima, ridho Rabbi fi ridhol walid wa sakhtur Rabbi fi sakhatil walid, yang artinya sama, ridho Tuhan yang Maha Esa itu juga terdapat pada ridhonya orang tua, dan juga kemurkaan Tuhan yang Maha Esa juga terdapat pada murkanya orang tua. Yang disebut ridho adalah ketika seseorang itu merasa lega. Jadi ridho ikhlas itu adalah ketika seseorang merasa lega. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan oh saya ridho dari lisan saja, tetapi ketika kita benar-benar ridho terhadap suatu hal, maka tidak pernah ada satu hal pun mengganjal di dalam pikiran dan juga hati kita. Jadi kalau misalnya kita, mungkin panjenengan, kalau di sini saya kasusnya biasanya membimbing para santri, membimbing para siswa. Kemudian setelah kita memberikan suatu arahan atau kita memberikan sebuah kebaikan, kita melepas anak-anak kita, kemudian di dalam hati kita dan pikiran kita ada sedikit keresahan, itu berarti kita belum sepenuhnya ridho terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Tapi ketika kita benar-benar ridho, itu berarti di dalam hati kita itu akan merasa tenang, merasa percaya bahwa akan ada kebaikan yang berjalan setelahnya. Di dalam pikiran kita tidak gelisah, di dalam hati kita juga tidak resah. Kemudian yang perlu kita ingat adalah hak dan kewajiban. Jadi terkadang mungkin kita hanya menuntut kepada anak-anak kita. Kalau di pesantren biasa kita hanya menuntut kepada santri-santri kita agar anak-anak selalu mentaati apa yang kita arahkan. Padahal terkadang mereka belum tahu apa-apa. Terkadang kita melihat anak-anak itu membantah atau anak-anak itu tidak mau nurut. Kenapa? Bisa jadi bukan karena mereka nakal, tapi karena bisa jadi mereka belum tahu bahwasanya itu adalah sebuah kebaikan. Oleh sebab itu, salah satu hak dan kewajiban seorang orang tua, kalau di sini saya biasanya adalah seorang pengajar, seorang guru, adalah mengajarkan bahwa suatu hal kebaikan itu adalah ada jalannya. Jadi sehingga anak yang kita didik, anak yang kita ajarkan ini paham mana yang baik dan juga mana yang buruk. Oleh sebab itu, ketika nanti mereka bisa memahami dengan baik mana itu kebaikan, mana itu keburukan, insya Allah anak-anak ini juga akan memenuhi kewajibannya setelah hak-haknya juga terpenuhi. Oleh sebab itu, jangan sampai kita memakai kalimat ridallah fi ridal walidain untuk menakut-nakuti anak-anak. Oh, saya nggak ridho dengan perbuatan kalian, padahal mereka belum pernah kita ajari hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan ke jalan-jalan kebaikan, adalah memahamkan, adalah mendidik anak-anak agar mereka mengetahui mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nanti setelahnya kita juga bertugas untuk mengingatkan selalu, bukan hanya marah, bukan hanya sukhtun, bukan hanya menjalankan atau
kita mendidik itu dengan keras, tidak, tapi kita selalu mengingatkan dan mengingatkan. Mungkin sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, nanti kita beri peringatan yang sedikit lebih keras atau sedikit lebih tegas, sehingga anak-anak juga bisa masuk ke dalam hati mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya ulangi lagi dalam hadis ini yang berbunyi ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhatil walidain. Kemudian yang artinya ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua, dan juga murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Barakallahu li wa lakum, semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Kita juga berusaha untuk selalu mengikuti atau beritibak kepada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.